Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Bella Muktakin, CPNS Guru Bahasa Inggris SMPN 4 Tanta Tabalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Learning Journal dengan materi anti korupsi dari agenda 2 Latsar CPNS angkatan 30 tahun 2021. Pengertian kata korupsi. Hampir semua kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain sebagainya, menyatakan bahwa kata korupsi adalah busuk, palsu, rusak, suap, kebejatan, ketidakjujuran, penyelewengan, dan lain-lain. Pengertian korupsi menurut ahli hukum. Menurut Robert Klitgaard, korupsi sama dengan monopoli ditambah dengan diskresi dikurangi akuntabilitas. Yang artinya korupsi adalah monopoli beserta diskresi tanpa akuntabilitas. Kemudian menurut Indra Yanto Senoaki, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai suatu kejahatan. Korupsi dapat terjadi karena niat dan kesempatan, sehingga terpaksa, memaksa, atau dipaksa korupsi banyak atau sedikit. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimbangan sosial. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan kemudian tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Korupsi adalah penggelapan ditambah dengan kerugian negara, yang mana pada dasarnya penggelapan sendiri adalah pencurian, yaitu tindakan melawan hukum tambah mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain ditambah tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Kemudian penggelapan adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku ditambah penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan, yang artinya korupsi sebenarnya adalah pencuri. Penyebab korupsi yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan hasil korupsi lebih besar daripada kerugian saat ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Yang pertama adalah aspek individu pelaku korupsi, yang kedua aspek organisasi, tiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan keempat sistem yang buruk. Pencegahan korupsi atau preventif, yaitu dari perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Kemudian unsur objektif, yaitu adanya janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Jenis-jenis korupsi.
Yang pertama adalah kerugian dan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Jenis tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis delik korupsi, yakni 2 jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan ada 28 jenis delik yang mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Kelompok tindak pidana korupsi, yaitu 1. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Kemudian, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Dan korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. Kemudian, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Tipologi korupsi. Yang pertama, white collar crime, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional. Yang kedua, invisible crime, adalah kejahatan yang tidak tampak, yaitu prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, low visibility, yaitu bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis. Kemudian yang keempat, extraordinary crime, yaitu modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa. Yang kelima, welfare crime, yaitu bentuk kejahatan dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya sudah sangat makmur, misalnya banking crime. Kemudian, tipe yang keenam adalah public power atau economic power, yaitu bentuk kejahatan dilakukan oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan pemerintahan. Yang ketujuh, professional fringe violator, adalah bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi didapatkan dari spiritual accountability yang baik, yang artinya orang atau individu tersebut memiliki tujuan hidup dan kesadaran hidup yang harus dipertanggungjawabkan, yang mana individu atau orang tersebut memiliki niat baik, visi dan misi baik, usaha terbaik, dan hasil terbaik. Dan di dalam kesadaran maupun di dalam hatinya sangat tidak menginginkan hal-hal yang tidak baik dan mendukung bahwa korupsi itu tidak baik. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan akhlak dan moral. Peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi mereka, menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan pelbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Para tunas integritas didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melakukan yang pertama, reframing kultur atau budaya,
agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat serta tidak perlu energi yang besar. Yang kedua, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, sesuai dengan apa yang dipercayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya, dan dipertahankan dan tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada di dalam dirinya masih bertahan. Internalisasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari dalam keluar dan pendekatan dari luar ke dalam. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Untuk terjadinya hal tersebut, maka yang pertama lingkungan yang berintegritas, misalkan perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Yang kedua proteksi integritas, misalkan pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran diri kita sendiri. Yang ketiga, perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran atau diri kita, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Cara untuk membuat lingkungan berintegritas. Yang pertama adalah memperbanyak teman yang berperilaku positif. Yang kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lainnya. Proteksi integritas yaitu melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, melakukan disasosiasi atau keluar dari lingkaran pengaruh negatif tersebut. Dan ketiga, melakukan multi-protection of integrity. Kemudian perubahan sistem nilai. Untuk melakukan perubahan yang sudah masuk alam bawah sadar dengan memahami bagaimana pengaruh bisa masuk alam bawah sadar. Yang pertama, jalur pengulangan. Yang kedua, jalur efek wow. Membangun sistem integritas. Yang pertama adalah reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang berikutnya, unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma. Yang kedua, seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Demikianlah Learning Journal Agenda 2 dengan materi anti korupsi. Salah dan khilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.